Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam terkabar sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan membuat kerangka bangun ruang. Ada 4 bangun ruang yang akan kita buat nantinya. Yang pertama balok, yang kedua kubus, yang ketiga prisma segitiga, dan yang keempat adalah 5 segi 4. Yuk kita saksikan apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka bangun ruang keempat bangun ruang tadi. Yuk kita lihat. Oke, kita akan perkenalan alat dulu untuk membuat kerangka bangun ruang. Ya, alatnya sederhana saja. Yang pertama stik bambu yang sudah kita rapikan dan ujungnya kita runcingkan biar mempermudah nanti kita menempelkan dari sudut ke sudut. Dan yang kedua adalah plastisine secukupnya. Karena kita akan membuat 4 bangun ruang, maka kita sediakan 4 plastisine untuk masing-masing bangun ruangnya. Nah, cukup itu saja peralatan kita yang akan kita gunakan. Dan kita lanjut untuk pembuatan kerangka bangun ruangnya. Oke, baik. Tadi kita sudah perkenalan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk buat kerangka bangun ruang, yaitu stik bambu yang sudah dihaluskan, yang dirapikan, dan juga plastisine secukupnya. Oke, kita mulai pembuatan kerangka bangun ruang kita yang pertama, yaitu balok. Nah, plastisine yang sudah kita sediakan tadi, kita buatkan bulatan seperti ini. Ya, 1 buah plastisine kita bagi menjadi 2 agar tidak terlalu besar. Dan kenapa kita tidak bagi lebih dari 2? Agar nanti plastisine-nya lebih kokoh. Nah, contohnya seperti ini. Bulatan yang kita buatkan harus padat ya, agar nanti kerangka bangun ruang yang kita buat lebih kokoh dan tidak goyang. Oke, baik. Bangun ruang pertama yang akan kita buat adalah balok. Langkah pertama, stik bambu tadi, karena balok tidak semua ukuran sisinya sama panjang, berbeda dengan kubus. Berarti stiknya ada yang kita potong menjadi 2 bagian sama panjang ya, agar kerangka kita nanti juga terlihat lebih rapi. Kita mulai pertama dari membuat sisi alas balok ya. Nah, kita tempelkan. Nah, yang sisinya, alas balok kan berbentuk persegi panjang. Jadi ada sisi yang panjang, ada yang dikenal dengan panjang, ada yang kita kenal dengan lebar dari persegi panjang, yang merupakan alas balok yang akan kita buat nantinya. Nah, setelah selesai sisi alas, kita buat sisi atasnya ya. Sisi alas balok harus sama panjang dan sama ukurannya dengan sisi alas balok ya, agar nanti kerangka balok kita menjadi betul dan terlihat rapi. Nah, ini lebarnya juga sama. Kita satukan dulu sudut ke sudutnya biar nanti kita mudah untuk menyatukan kerangka balok agar lebih rapi. Ya, berarti kita sudah menyelesaikan sisi alas dan sisi atas balok. Selanjutnya kita akan pasangkan tinggi balok. Nah, tinggi balok juga harus sama ukurannya agar nanti balok kita benar dan juga terlihat lebih rapi. Nah, setelah kita buat tinggi balok, lalu kita tempelkan sisi atas balok ke sisi alas yang sudah kita siapkan tadi, beserta tinggi balok yang sudah kita tempelkan ke setiap sudutnya. Nah, alhamdulillah balok kita sudah selesai. Dan inilah kerangka balok yang sudah kita buat, dan kita bisa belajar bersama dari kerangka balok, baik rusuknya, titik sudutnya, dan juga bentuk
bangun yang sebelum dia ada. Oke, kita lanjut ke bangun ruang yang kedua, yaitu kubus. Nah, untuk bangunan kubus caranya sama dengan yang tadi. Kita tetap buat alas kubus terlebih dahulu. Cuman bedanya kalau sisi alas kubus dia berbentuk persegi. Jadi semua sisinya sama dan alasnya itu harus sama semua ukurannya. Nah, kita satukan semua titik sudutnya. Ada 4 titik sudut yang di bawah yang kita satukan terlebih dahulu. Nah, ini untuk sisi alas kubus. Lalu kita buat sisi atas kubus yang juga sama dengan sisi alasnya. Ukurannya sama, bentuknya juga sama-sama persegi. Nah, kita satukan ini. Sudut ini. Dan juga sudut yang ini. Oke, ini sisi atas kubus. Ya, yang ukurannya sudah sama dengan sisi alas. Lalu kita pasangkan tinggi kubus. Nah, untuk tinggi kubus juga sama dengan panjang sisi alas dan atas tadi. Karena itulah ciri-ciri istimewa dari kubus, semua sisinya sama panjang. Lalu kita satukan dengan sisi atas yang sudah kita rakit tadi agar menjadi sebuah kerangka balok. Nah, kita tekan sedikit plastisinnya agar kerangka yang kita buat menjadi kokoh ya dan padat untuk kerangkanya. Oke, alhamdulillah sisi kerangka kubus kita sudah selesai dan kita sudah bisa belajar dengan kerangka yang kita buat. Oke, kita lanjut ke bangun ruang yang ketiga. Ini adalah tinggi prisma. Kita akan membuat prisma segitiga ya. Nah, untuk prisma segitiga langkahnya masih sama seperti yang tadi. Karena prinsipnya pada prisma segitiga alas juga sama dengan sisi atas. Sisi alas sama dengan sisi atas. Jadi sisi alas dan sisi atasnya berbentuk segitiga sama kaki. Ya, saya buat yang segitiga sama kaki. Bisa juga nanti segitiga sembarang, segitiga sama sisi. Nah, untuk precision yang kita gunakan itu lebih sedikit dibandingkan yang balok sama kubus. Karena titik sudut pada prisma segitiga hanya ada 6 titik sudut. Jadi kita hanya butuh 6 bulatan plastisin untuk menyatukan sisi dengan sisi sehingga nanti bisa membentuk kerangka bangun ruang dari 5 segitiga. Oke, kita sudah menyelesaikan sisi alas dari dari prisma segitiga dan kita buat sisi atas dari prisma segitiga. Nah, sama dengan yang sisi alas tadi, juga berbentuk segitiga sama kaki. Oke, hampir jadi sisi atas kita. Alas sudah jadi tadi. Nah, setelah jadi sudutnya harus kita samakan ya. Nah, setelah jadi kita pasangkan lagi tinggi prisma. Kita tidak buat tinggi-tinggi sekali ya. Tingginya hampir sama dengan tinggi kubus dan tinggi balok yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah tinggi dan sisi alas selesai, kita satukan mereka, sisi alas dengan sisi atas prisma. Nah, itulah salah satu kesamaan dari kubus, balok, dan prisma segitiga, bahwa mereka memiliki sisi alas dan sisi atas yang bentuknya sama.
Kita rapikan sedikit dulu. Nah, oh agak goyang ya untuk prisma segitiganya. Oke, alhamdulillah sisi kerangka prisma segitiga kita sudah selesai. Oke, baik, kita masuk ke bangun ruang yang terakhir yang akan kita buat kali ini, yaitu 5 segi 4 ya. Karena tadi kita udah buat prisma segitiga. Nah, sama juga dengan yang tadi, tetap kita mulai dari pembuatan awal sisi alas dari prisma segi 4. Alasnya saya buat berbentuk persegi, sebenarnya boleh persegi panjang ataupun bangun segi 4 yang lain. Karena kita akan membuat 5 segi 4, jadi alasnya harus yang bangun datar berbentuk segi 4. Nah, kita ambil yang persegi ya, agar mudah menyamakan sisi-sisinya. Setelah sisi alas selesai, kita buat titik puncak untuk bangun 5 segi 4. Nah, inilah bedanya 5 segi 4 dengan beberapa bangun yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Kalau 5 segi 4 dia punya satu titik puncak. Sedangkan kubus, balok, dan prisma tadi ciri-cirinya sisi alasnya sama dengan sisi atasnya. Nah, kalau 5 segi 4 sisi alasnya berbentuk persegi atau bangun segi 4 dan dia memiliki satu titik puncak. Sedangkan dinding-dindingnya nanti akan membentuk segitiga. Nah, udah jadi untuk bangun ruang 5 segi 4 kita. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 4 kerangka bangun ruang kita. Nah, dari kerangka bangun ruang yang kita buat, kita bisa mengenali masing-masing bangun ruang, berapa titik sudutnya, berapa rusuknya, dan sisi-sisi yang membentuknya itu bangun datar apa. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan membuat jaring-jaring bangun ruang, yang mana bangun ruangnya sudah ditutupi oleh dinding-dinding bangun-bangun yang membentuk bangun ruang tersebut. Oke semuanya, kita sudah selesai membuat kerangka bangun ruang. Pada kesempatan kali ini 4 bangun ruang yang sudah kita buat tadi. Yang pertama bangun ruang balok, yang kedua kubus, yang ketiga prisma segitiga, dan yang keempat 5 segi 4. Nah, dapat kita ambil kesimpulan dari pembuatan kerangka bangun ruang kita pada kali ini, yaitu jumlah titik plestisin yang kita gunakan yang berwarna-warni ini menunjukkan titik sudut dari setiap bangun ruang. Seperti balok ada 8 plestisin dengan warna yang berbeda, berarti titik sudutnya ada 8. Kalau kubus juga ada 8. Untuk prisma segitiga tadi kita menggunakan 6 plestisin, berarti titik sudutnya ada 6. Sedangkan di 5 segi 4 kita hanya menggunakan 5 bulatan plestisin, yang menyatakan bahwa 5 segi 4 hanya punya 5 titik sudut. Sedangkan stik bambu yang kita gunakan tadi untuk menyatukan titik sudut itu kita sebut dengan rusuk. Nah, berapa stik bambu yang kita gunakan, berarti segitulah jumlah rusuk bangun ruang tersebut. Sedangkan dinding-dinding yang masih kosong itu kita sebut nanti dengan sisi dari bangun ruang. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan pelajari tentang jaring-jaring bangun ruang, yaitu bangun datar yang akan menutupi kerangka bangun ruang ini sehingga dia menjadi sebuah bangun ruang. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.